Hai Sobat Komunikan, welcome back to my channel. Bersama saya, Miss Henny. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai teknik dalam mengambil sampling. Pada tutorial sebelumnya, kita mempelajari bagaimana teknik tersebut merupakan salah satunya probability sampling. Sekarang kita akan melihat yang non-probability sampling. Mari kita pelajari lebih mendalam. Teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Oke, dalam non-probability sampling kita mengenal ada 6 macam. Yang pertama adalah purposive sampling. Yang kedua adalah snowball sampling. Ketiga, accidental sampling. Keempat, kuota sampling. Kelima, teknik sampel jenuh. Keenam, sampling systematic atau systematic sampling. Mari kita pelajari satu persatu. Purposive sampling. Teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi atau representatif. Teknik pengambilan sampel jenis ini umumnya digunakan oleh media ketika meminta pendapat dari publik mengenai suatu hal misalnya. Media tersebut akan memilih siapa subjek yang dianggap dapat mewakili publik tersebut. Jadi, bedakan dengan yang random sampling, di mana semua populasi, anggota populasi, memiliki peluang yang sama. Tetapi kalau yang non-random sampling, ya, berarti sudah ditentukan kriteria-kriteria tertentu, sehingga ketika diambil sebagai sampel, kriteria tersebut, responden tersebut dianggap sudah mewakili populasi. Ada kriteria-kriteria tertentu, tidak sembarang, gitu ya. Itu namanya purposive sampling. Contoh, ya, misalnya untuk melakukan penelitian kepuasan mahasiswa, maka sampel yang harus diambil adalah setiap mahasiswa yang tinggal di berbagai jenis tempat tinggal dengan lokasi yang berbeda. Misalnya, bisa juga diambil mahasiswa yang tinggal di asrama kampus A, mahasiswa yang tinggal di kos-kosan di area kampus, ataupun mahasiswa yang tinggal di kos jauh dari kampus. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang bisa diambil, dijadikan sebagai karakteristik dari sampel yang akan diambil untuk diteliti. Ya, ada kriteria-kriteria purposive sampling. Ada tujuan tertentu, ada kriteria tertentu. Gitu ya. Kelebihannya, tujuan dari penelitian ini dapat mudah dipenuhi, sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian. Cara ini cenderung lebih mudah dan lebih murah untuk dilaksanakan. Kekurangannya, tidak ada jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang ditentukan. Meskipun kita sudah tentukan si A, si B, si C dengan kriteria tertentu, masih tetap aja tidak ada jaminan bahwa sampel tersebut mewakili populasi yang ditentukan. Cara yang kedua, ya, snowball sampling. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Artinya, informasi yang diperoleh dari sampel pertama bisa juga kita bisa mendapatkan sampel berikutnya. Begitu seterusnya sampai keseluruhan sampel dapat dipenuhi. Sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dari respondennya. Misalnya ketika kita penelitian mengenai homoseksual, nah kita sudah dapat satu informasi ini dari sampel pertama. Kemudian orang yang pertama ini, responden pertama, dia akan menceritakan kepada orang lain, menceritakan kepada kita peneliti, oh saya juga punya teman yang memiliki karakteristik sama. Nah,
Responden yang pertama akan memberitahukan kepada orang yang kedua, nih nanti kamu hubungi si B misalnya. Ini yang A, informan pertama A, informan yang kedua B. Ya, B. Kemudian dari B kita bisa mendapatkan lagi informan ketiga, kita bisa mendapatkan lagi informan keempat, kita bisa mendapatkan lagi informan kelima. Jadi begitu seterusnya sampai kebutuhan sampel akan penelitian tersebut terpenuhi. Itu adalah snowball sampling. Ya, teknik ini biasanya bisa juga digunakan dalam kualitatif, ya, terutama ketika bicara sesuatu hal yang membutuhkan privasi tinggi dari respondennya, sehingga tidak bisa sembarang orang langsung bisa kita tentukan sebagai sampel, tetapi ada rekomendasi dari sampel yang pertama, gitu ya. Contoh, misalnya penelitian tentang kekerasan seksual, bicara tentang penderita HIV, bicara tentang kelompok waria, serta kelompok-kelompok khusus lainnya. Biasanya metode ini, snowball sampling ini biasa digunakan untuk kualitatif. Ya, kuantitatif juga bisa, tetapi lebih ke kualitatif, karena kualitatif biasanya mengungkap lebih dalam, meneliti tentang satu topik, tapi dia akan mengungkap lebih dalam, secara terperinci, secara lebih detail mengenai salah satu topik, gitu ya. Jadi ini biasanya lebih cocok untuk kualitatif. Kelebihannya bisa mendapatkan responden yang kredibel, tetapi kekurangannya makan waktu yang cukup lama dan belum tentu mewakili seluruh variasi yang ada. Ya, bisa jadi mungkin satu orang aja susah untuk menemukannya, gitu ya. Berikutnya, yang ketiga, accidental sampling. Teknik pengambilan sampling ini ditentukan dengan cara tidak sengaja, accident. Ya, peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemui pada saat itu. Biasanya disebut juga sebagai convenient sampling karena kemudahan peneliti dalam melakukan dan berhubungan dengan subjek. Misalnya, ya, kita ambil contoh, penelitian dilakukan pada populasi pelanggan toko A. Misalnya ya, peneliti cukup menunggu di depan toko A, lalu menentukan sampel kepada siapa orang yang melakukan transaksi jual beli di toko A tanpa melihat umur, gender, profesi, dan lain sebagainya. Jadi populasinya adalah para pelanggan toko A, gitu ya. Jadi teman-teman datang, kemudian duduk aja liatin siapa saja mereka-mereka yang melakukan transaksi, gitu ya. Begitu mereka melakukan transaksi, ya sudah langsung dijadikan sebagai sampel. Yang melakukan transaksi langsung dijadikan sebagai sampel. Transaksi, sampel, gitu ya. Jadi tidak ada batasan umur, gender, profesi, tidak ada. Itu namanya accidental sampling. Kelebihannya, pengambilan itu dapat dilakukan sesaat itu saja. Ya mungkin cuma seharian ini saya duduk di depan toko A, gitu ya. Maka sangat memudahkan dalam pemilihan anggota sampel. Tetapi kekurangannya belum tentu responden memiliki karakteristik yang dicari oleh peneliti. Hanya sekedar accidental yang saya temukan itu yang dijadikan sampel. Kekurangannya ya belum tentu apa yang saya cari itu belum tentu ada informasinya di responden ataupun orang yang berbelanja tersebut. Ya, itu adalah kekurangannya dari accidental sampling. Yang keempat adalah kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Prinsipnya sama dengan accidental sampling, tetapi peneliti menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang diperlukan. Ya, contoh, misalnya peneliti akan menetapkan penelitian dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan menetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang. Saya mau penelitian nih di toko A tadi, gitu ya, kepuasan konsumen terhadap toko A, gitu ya. Jadi saya sudah tentukan nih bahwa sampel saya jumlahnya 100 orang dan saya akan mengambil data selama 1 minggu, gitu ya. Apabila peneliti pada hari itu telah memenuhi kuota dengan 100 orang, maka selesai tugas penelitian untuk mencari sampel penelitian. Itu namanya kuota sampling. Jadi sudah ditetapkan dulu. Peneliti sudah menentukan, oke, sebanyak 100 orang, sebanyak 200 orang, sebanyak 300 orang. Sudah, setelah itu tercapai, selesai. Gitu ya, itu namanya kuota sampling. Kelebihannya bersifat praktis, karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya. Oh, saya butuh 100, saya butuh 200, saya butuh 50, gitu ya. Kekurangannya, bias penelitian yang cenderung cukup tinggi terjadi. Ya, terjadi bias-bias di sana. Oke. Yang kelima, teknik sampel jenuh.
Teknik penentuan sampel ini bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Ya, sampling jenuh berbeda dengan sensus. Karena sensus itu populasinya besar, sedangkan sampling jenuh menggunakan populasi yang relatif kecil, meskipun kedua-duanya sama-sama menggunakan populasi untuk dijadikan sampel. Jadi kalau menggunakan teknik sampel jenuh itu, semua populasi dijadikan sebagai sampel. Kenapa? Karena ya memang cuma segitu. Nggak bisa diperkecil lagi sampelnya yang merupakan bagian dari populasi. Contoh, kita mau meneliti kinerja sebuah guru, kinerja guru di suatu sekolah swasta. Karena jumlah guru itu hanya 35 di sekolah tersebut, maka seluruh guru itu dijadikan sampel. Gitu, paham ya teman-teman ya? Atau misalnya kita mau meneliti kepuasan dari karyawan, gitu ya, pengaruh gaya kepemimpinan atasan terhadap kepuasan kerja karyawan PTA misalnya. Nah, karena karyawan PTA itu hanya terdiri dari 50 orang, maka 50-50-nya itu akan kita jadikan sebagai populasi juga, kita jadikan sebagai sampel. Itu yang disebut dengan teknik sampel jenuh. Kelebihannya mudah, praktis, murah, dan tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan data sampel, jadi waktunya akan singkat. Tetapi kekurangannya tidak cocok untuk populasi dengan anggota yang besar, sehingga hanya cocok untuk populasinya yang kecil. Jadi kalau teman-teman mau penelitian teknik sampel jenuh di suatu perusahaan, boleh gunakan teknik ini. Ya, jadi seluruh populasi adalah sampel. Yang keenam, sampling sistematik atau systematic sampling merupakan teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi, baik berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu, ruang dengan urutan yang seragam, ataupun pertimbangan sistematis lainnya. Ya, ini sama seperti kita sudah tentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi sampel kita. Contoh, misalnya populasi karyawan tersebut berjumlah 125. Nah, karyawan diurutkan 1 sampai 125 berdasarkan absen. Peneliti bisa menentukan sampel yang diambil berdasarkan nomor genap saja, misalnya. Ya, saya mau gunakan nomor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 gitu ya. Atau misalnya nomor ganjil aja misalnya. Atau misalnya saya mau 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Atau saya mau ambil kelipatan 2, 4, 8, 16 misalnya, atau saya mau kelipatan 3, 6, 9, 12, dan lain sebagainya. Saya mau pakai 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 misalnya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Silakan peneliti melakukan sistematik tergantung apa yang peneliti mau. Gitu ya. Oke, kelebihannya. Relatif lebih mudah dibuat, dijalankan, dibandingkan, dan dipahami. Ini penting untuk survei. Gitu ya. Ataupun sesuatu yang terkendala untuk anggaran yang tepat. Ini bagus. Ya, tetapi kekurangannya, metode sistematis ini mengasumsikan jumlah populasi tersebut tersedia dan dapat diperkirakan secara wajar. Ya, misalnya peneliti ingin meneliti ukuran tikus di daerah tertentu, misalnya. Nah, jika mereka nggak tahu jumlah tikus yang ada, maka mereka nggak bisa secara sistematis memilih titik awal atau ukuran interval. Jadi tikus ke-1, tikus ke-3, tikus ke-5 lah. Kita nggak tahu jumlah tikusnya ada berapa, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, diasumsikan dulu jumlah populasinya berapa, baru kita bisa tentukan mau berapa sampel yang akan kita pakai. Oke, bagaimana? Sudah cukup paham perbedaan antara yang random sampling dengan yang non-random sampling? Ya, semoga bisa lebih membuka dan mencerahkan sobat komunikan yang akan menentukan metode penelitian. Saya menentukan sampling itu pakai teknik pengumpulan datanya seperti apa. Ya, semoga bisa membantu dan nanti skripsi kalian bisa segera selesai, artikel kalian bisa segera selesai, dan kalian bisa segera lulus. Oke, bersama saya Miss Hemi, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam!